hanya sekedar paduan nada, tapi biar ini keluar dari hati kami, pernyataan komitmen kami, dan juga dari dalam hati kami menyatakan kami mengasihi Engkau selamanya, Tuhan. Dan kami hanya bisa berkata kami mengasihi Engkau karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami. Biar malam hari ini juga malamnya kami bersama Engkau. Roh Kudus, kuasai sepenuhnya, ini menjadi waktumu. Bicaralah buat setiap kami semua. Makasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Kak Mel dan teman-teman di sini. Sekian kalinya, belum sampai setahun 10 bulan. Apa ya? Nggak perlu perkenalan lagi lah ya. Nama saya Albert. Saya izin malam hari ini untuk meneguhkan kembali atau mungkin beberapa hal mengulang kembali. Acaranya apa sih minggu lalu? Itu yang Healing and Restoration. Jadi sedikit mungkin melanjutkan dalam benak saya setelah dibongkar, setelah disembuhkan, kemudian kan lalu bagaimana gitu kan, lalu apa yang harus diperbuat. Jadi izinkan malam hari ini barangkali bisa menginspirasi atau menolong kita untuk mempertahankan bagaimana kita berjalan di dalam Tuhan. Oke, boleh minta tolong slide-nya. Oke. Jadi karena temanya katanya tahun ini level up, jadi tingkatkan hidup sehari-hari. Karena gini, kalau bicara soal kesembuhan fisik, Tuhan orang datang sakit kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan otomatis. Tapi soal jiwa, soal beberapa hal kita menjadi serupa Kristus itu keputusan kita tiap hari. Makanya keluar ayat, sangkal diri pikul salib, ikut aku setiap hari. Jadi harian kita, keputusan kita ya. Di dalam Alkitab sedikit yang dikatakan seperti Saul yang tiba-tiba kepenuhan roh dan menjadi manusia lain. Nah, Paulus lihat sinar, cahaya, kemudian bertobat gitu. Tapi ada keputusan-keputusan tiap hari yang mesti diambil, pilihan-pilihan yang mesti diambil, dan itu tiap hari. Jadi meningkatkan hidup kita nggak sekedar datang dan mengharapkan altar call, datang zaman Tuhan, tapi juga Tuhan bekerja memampukan kita mengambil pilihan-pilihan hidup setiap hari. Nah, harapannya dengan kita mengambil keputusan tiap hari itu, kita bisa berkata goodbye terhadap hidup yang bikin-bikin drama gitu ya. Jadi itu oke. Nah, ada satu, ini pernah saya sampaikan juga. Ada satu kisah di Alkitab di mana Israel itu minta raja, tapi sekaligus Saul ini menjadi raja yang dipecat. Ya. Janjinya Tuhan buat Saul itu luar biasa. Jadi raja dan penyelamat Israel. Dan menyatakan bahwa Saul itu sendirilah yang dipilih Tuhan, lalu Roh Tuhan berkuasa atasnya, lalu Allah menyertai. Setiap kali Allah menyertai, selalu pasti apa yang dikerjakan mestinya berhasil. Nah kemudian, apa yang diperbuat Saul ternyata kok kebalikannya. Dia manipulatif, dia tidak taat, dia salah mengambil keputusan, ya, dan meremehkan dosa. Sudah ditegur masih, udahlah, selamatin mukaku dulu gitu. Salah ngambil keputusan tuh perang malah rakyatnya nggak boleh makan, nggak boleh minum,
Nah, kenapa sok Saul tidak mengalami janji Tuhan? Karena dia rendah diri yang palsu. Terus ketika dibully, enggak apa-apa kok, aku enggak apa-apa. Pura-pura tuli, ya. Dia sebetulnya juga ngalami tertolak. Siapa kamu sih? Gitu kan, merasa kecil. Nah, kadangkala kita kan orang Kristen ya, enggak apa-apa kok berpikir positif. Enggak apa-apa, saya enggak apa-apa kok, enggak apa-apa gitu. Apa kabar semuanya? Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sampai di komunitas pun kita nggak punya kelompok kecil, komsel atau apapun, nggak punya kesempatan untuk jadi diri sendiri dan berkata pada gembala misalkan juga, ya aku lagi nggak baik-baik aja, tolong. Gitu. Bukan salah soal di ibadahnya, shalom apa kabar, luar biasa, boleh kita memperkatakan iman. Tapi kita sampai nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, nggak apa-apa ngomong, aku lagi nggak baik-baik saja. Gitu. Meminta tolong pun bukan aib. Gitu. Nah, itu yang membuat tadi Saul itu ngalami dapat janji Tuhan, tapi keputusan hidupnya nggak sesuai dengan janji Tuhan. Ya, next. Nah. Kemudian itu tentang Saul ya. Ada lagi kisah tentang Yakub. Ini sempat saya sampaikan juga. Nah, tapi sebelumnya juga tentang Elia ya. Balik lagi Yakub. Nah, Yakub ini ngalami malaikat Tuhan, ngalami penglihatan, ngalami mimpi. Tapi waktu mau ketemu Saul, dia masih berstrategi. Dia takut, dia suruh bujangnya dulu maju ke depan, kasih upeti duluan, lalu kemudian budak-budaknya, lalu istrinya, lalu anaknya. Dia berstrategi. Nah, saya mau ngomong gini, tidak jaminan orang berbahasa roh ngalami supranatural, ketemu malaikat, ketemu hal-hal yang supranatural didoakan, altar call jatuh depan, jatuh belakang, belum tentu ngalami perubahan hidup. Gitu. Jadi ada sama seperti Elia nih, contoh yang lain lagi. Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia bisa memanggil api dari surga, membakar korban, sementara korban disiram air sekelilingnya, luar biasa gitu. Doanya luar biasa, tapi dia juga manusia biasa yang capek. Hanya gara-gara dengar omongan orang, dengar Ratu Isabel mencari dia bisa berputus asa, bisa nyerah, dia ngomong, sudah cabut aja nyawaku. Dia bisa lelah, dia bisa letih. Dan Tuhan juga ada khotbahin atau sesi duluan gitu ya. Atau marahin gitu. Kamu ini hamba Tuhan, titelnya ada pendeta, udah habis manggil api, kok nyerah sih? Gitu. Kamu ada apa? Tuhan enggak. Tuhan kirim malaikat, kasih makan, ya. Sama seperti tadi saya datang, Kak Melda, udah makan belum gitu ya. Ajak makan gitu, kasih makan. Orang yang lelah pun ya juga Tuhan, manusia biasa yang Tuhan juga hargain, kasih makan terus kasih istirahat. Elia pun dikasih istirahat. Ya. Nah, di awal ini pada akhirnya kesimpulannya gini, yang ini baru awal ya. It's okay not to be okay gitu. Enggak apa-apa. Jangan berpikir ketika saya juga bukan menormalisasi, tapi juga Anda jangan ketakutan atau jangan istilahnya gini ya, habis April akhir berarti titik itulah Anda tidak boleh lagi merasa tidak baik gitu. Enggak gitu, sudah ngalami restorasi, sudah ngalami pemulihan, sudah dipulihkan, it's okay. Ketika kamu berkata, aku lagi gak baik-baik saja, aku butuh didoakan. Aku lagi tergoda begini. Aku lagi kering ya, aku lagi kosong ya ketika baca firman, kok gak bersemangat, gak antusias. Atau kok lagi marah-marah terus ya, kenapa ya kok gampang marah ya hari-hari ini. Untuk jujur, terbuka, it's okay gitu ya, untuk ngomong gitu di komunitas. Next. Nah, kemudian saya pengen mengingatkan lagi bahwa sakit mental itu bukan hanya orang gila. Gitu ya. Mentalitas kita sakit itu enggak hanya yang harus masuk rumah sakit jiwa atau statusnya kita orang gila, enggak. Gitu.
Kalau fisik kita kenal flu, kan nggak harus kanker. Flu pun juga sakit kan. Jadi makanya istilahnya kalau mentalitas kita juga enggak parah tapi ya sakit gitu. Ngaku aja bahwa mentalku lagi nggak baik-baik aja. Ya next. Ya next, ini tadi sudah tak singgung yang Yakub. Next. Nah, ini bagian yang mungkin jarang diajarkan. Di gereja hanya mengajar tentang dosa. Tapi di Alkitab itu ada tulisannya kesalahan, pelanggaran, atau dosa. Boleh minta tolong yang buka Alkitab gitu ya. Mazmur 51 ayat 2 sampai 3. Bisa minta tolong dibacakan? Mazmur 51 ayat 2 sampai 3. Bisa minta tolong? Mazmur 51 ayat 2 sampai 3. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Next. Bersihkanlah aku dari seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi ada 3 ya, pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Nah, kembali ke PowerPoint. Ya. Jadi kesalahan itu bahasa Inggrisnya iniquity. Keputusan pemberontakan itu transgression. Sin itu tindakan. Perbuatannya dosa. Nah, kecenderungan itu nature-nya kita, hati kita, makanya di Alkitab ditulis Tuhan bisa memberikan hati yang baru. Nah, supranatural ya, ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, Tuhan itu bisa memberikan hati yang baru. Kecenderungan hati kita sudah diubahkan tidak lagi suka kepada dosa. Tapi kita mesti mengambil keputusan untuk tidak melanggar firman. Gitu. Itu pelanggaran. Nah, kalau sudah sampai pada tindakan itu dosa. Nah, sama ketika iblis dengan Hawa gitu ya. Ini guyonan sebentar ya. Jadi Adam dan Hawa itu, Adam dipastikan punya Hawa. Ya, satu Adam satu Hawa gitu. Tapi kalau ada Adam yang tidak dapat Hawa atau Hawa yang tidak dapat Adam, jangan-jangan kamu ularnya. Guyon. Kembali ke sini. Jadi setan iblis itu sedang mengubah kecenderungan hati kita, gitu. Mengubah hati. Nah, keputusan untuk makan, keputusan itu pelanggarannya, pemberontakannya. Dia tidak lagi mendengar suara Tuhan, tapi mendengar suara iblis. Nah, ketika sudah makan, nah itu dosa, gitu. Nah, jadi makanya basuh aku dengan, jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, supranaturalnya Tuhan, bagian yang bisa dikerjakan Tuhan adalah memberikan hati yang baru, kecenderungan hati kita untuk berubah. Gitu. Jadi misalkan ada istilahnya baptis, pentahiran dan sebagainya, itu masalah kecenderungan hati. Tapi setiap harinya kita mesti ngambil keputusan untuk tidak melanggar firman itu sendiri sebelum jatuh kepada dosa. Gitu. Jadi selama ada godaan itu kan belum jadi dosa. Itu sudah ujian untuk kita ngasih pilihan-pilihan untuk ngambil keputusan gitu. Jadi dalam hidup ini makanya ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang mesti kita kerjakan dalam ngambil keputusan. Nah, next. Nah, saya mau sedikit singgung tentang hormon gitu. Kenapa? Karena ada bekasnya gitu kadang gitu ya. Ada bekasnya dalam kimia tubuh, kebiasaannya gitu. Sebenarnya sudah tidak apa-apa sih gitu. Anda sudah terbebas dari kecanduan dan keterikatan. Tapi rasanya kok masih ada yang tidak enak sih gitu. Nah, jadi
ini cara kerjanya hormon secara umum, itu pasti ada triggernya, ada celahnya. Ada kebutuhan di masa anak-anak, mungkin minggu lalu dijelaskan. Misalkan ada anak-anak itu butuh dipeluk, butuh dipuji, butuh disentuh, bukan sentuhan yang nafsu ya, tapi misalnya tepukan di pundak, ayo kamu bisa, ya nak, maju terus, aku setuju sama kamu, oke, gitu. Nah, itu ketika kurang menjadi celah. Nggak pernah dipuji atau dijelek-jelekin ibu-ibu membandingkan anaknya di depan umum. Nggak pernah dapat pujian, kebutuhannya dia dipuji. Pasti ada triggernya gitu kan. Atau dia merasa nggak pernah dianggap di keluarga gitu. Itu celah gitu. Makanya kemudian hormon itu, endorfin ini pilihannya cuman menjauhi penderitaan atau mendekati kesukaan. Ya, makanya dia menjauhi penderitaan, dia cari kebahagiaan, cari solusi. Nah, akhirnya dia dopamin, ya, menemukan jalan kebahagiaan itu dan memberi reward. Akhirnya setelah tertantang usahanya tubuh ini dikasih reward dengan hormon dopamin. Nah, kemudian bahagia itu, puas, dan standar bahagianya dia berubah, gitu, dengan serotonin. Kemudian punya kenangan lagi, hormon oksitosin. Jadi kalau kamu susah nanti kembalinya ke situ ya, mengikat, itu oksitosin. Nah, saya mau kasih contoh ya. Tadi soal, misalkan kenapa sih kecanduan pornografi? Gitu, kecanduan pornografi karena di rumah misalkan nggak pernah dianggap. Ngomong, kamu masih anak umur berapa sih? Gitu. Nah, ketika pornografi itu karena kalau saya menyentuh atau mencolek lawan jenis, pasti diviralkan, pasti dihukum pidana. Tapi kalau di namanya fantasi, imajinasi, orang mau tak apa-apain siapapun, gak apa-apa. Gak ada yang bisa marahin, gak ada yang bisa nangkep. Mau sehari berapa kali pun dalam fantasi saya apa-apain. Artinya gini, saya bisa jadi diri saya, gak ada yang ngelawan, gak ada yang bisa tidak membolehkan saya. Saya mau perkosa, mau kayak apa, dalam fantasi saya. Itu hanya untuk karena dia tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Makanya kan begitu dia cari, awalnya mungkin coba-coba, ya, kemudian dapat gitu tadi ya, dia sebelumnya orang bantu dibalikin. Nah, jadi ketemu di dopamin, wah oke. Nah, standar bahagianya berubah ini. Tiap kali dalam tekanan tidak merasa dirinya berharga, stres di kerjaan, nggak dianggap, nggak bisa ngubah situasi, ya kembalinya ke pornografi. Dia punya ketenangan baru, kebahagiaan baru. Setiap kali stres maka lari ke situ. Sama dengan rokok, gitu. Ya pasti untuk awalnya cari suka, ya belum suka dulu, bahagia, nanti mengikat. Nah, berikutnya ini tadi ya, yang mulai kita baca dari yang penasaran. Coba, lalu titik yang nggak bisa kembali. Ya harus dapat. Gitu. Kayak rokok, harus ngerokok. Kemudian jadi sakau, kalau nggak ngerokok nggak bisa bahagia. Awalnya dulu nggak apa-apa. Nggak ngerokok nggak apa-apa, tapi begitu sudah suka dengan rokok, bahagianya di rokok. Kalau nggak ngerokok nggak bisa. Pornografi juga sama. Kalau nggak pornografi, nggak lari ke situ nggak bisa. Tapi ikut retret nih, misalkan bertobat, ya nyesel, ya. Nah, tapi di titik ini nggak ada lagi, nggak diselamatkan dengan yang di sini penentuan penyelamatan daruratnya ini nggak kita selamatkan. Ya bertobat. Nah, begitu ada tekanan balik lagi ke sini, kecanduan. Karena tidak diselamatkan, maka akhirnya dia membentuk dirinya. Ya aku orang gagal, ya aku memang nafsuan, gitu. Nah, aku memang perokok. Dari yang saya bisa memilih merokok atau tidak merokok, jadi beda lagi tingkatannya. Saya perokok, saya orangnya yang merokok, orang perokok gitu. Jadi identitasnya. Makanya semakin kuat. Nah, kita gereja seringkali hanya pada akhirnya di sini. Dihakimi, ditolak, ya, disuruh bertobat, balik lagi ke sini.
Tapi nggak diselamatkan di sini nih. Caranya motong ini nggak ada. Balik lagi gagal, balik lagi gitu. Nah, next. Jadi ketika mulai ada godaan, mulai pengen sesuatu kembali kepada kebiasaan lama, makanya pentingnya punya komunitas, disitulah Anda terbuka. Orang yang mau jatuh, tolong, aku mau jatuh. Dia ketika minta tolong itu belum jatuh loh. Ketika orang mau merokok, aku kepikiran merokok ya, tolong dong, aku dialihkan supaya tidak merokok. Jangan terus pertamanya kita mungkin masih habis denger ini masih punya hati gitu. Ya oke, tak bantu ya, tak alihkan pikiranmu supaya tidak pengen merokok. Tapi tiap kali mau merokok dia curhat, tolong dong aku pengen merokok nih, jangan sampai aku ngerokok, tolong. Terus kita ngomong, kamu kok bebal banget sih, tiap hari kok curhatnya cuma ngerokok, pengen ngerokok. Loh dia belum ngerokok loh. Dia belum ngerokok minta tolong supaya nggak ngerokok. Gitu. Nah, tiap kali kita dihakimi justru bukan dong, dia baru mau hidup kudus, dia belum jatuh dalam perbuatan merokoknya, dia minta tolongnya enggak apa-apa. Nah, kalau sudah misalkan akhirnya rokok beneran jatuh dalam dosa, ya sudah, temani dan konfrontasi. Makanya kan saya pernah sampaikan di tahun lalu, keterbukaan bukan awal pemulihan, keterbukaan awal ketahuan. Ya. Gitu. Keterbukaan itu awal pemulihan kalau diterima dan dikasih kebenaran. Jangan, saya juga enggak setuju cuman kalau keterbukaan terus diterima-terima doang, Tuhan menyayangi kamu, tapi enggak dikasih standar kebenaran, ya enggak mungkin pulang. Gitu. Jadi temani dan konfrontasi. Nah, kemudian tadi ya, kalau ketika prosesnya ini dialihkan gitu. Contoh, saya pernah dampingi orang yang rokok, pengen nggak ngerokok. Saya waktu itu di STT, saya bilang kalau sampai kamu ketangkep dan dikeluarin dari STT, ya bukan urusan saya. Tapi kalau kamu pengen berubah, nggak mau ngerokok, ya tak bantu. Gitu. Jadi saya tanya, kapan kamu pengen ngerokok? Habis makan sama pas BAB. Jadi setiap kali kamu habis makan, ya lario gitu. Maksudnya bikin kebiasaan baru. Otak itu tidak bisa menerima kata jangan atau tidak. Gitu. Jadi semakin jangan ngerokok. Pikiranmu pasti ngerokok. Hanya bisa dialihkan bikin kebiasaan baru. Kayak file itu di save as namanya sama, numpuk hilang file sebelumnya. Gitu. Jadi dialihkan, ya, kemudian dikasih support, kasih dan kebenaran, ya. Nah, kalau sampai memang betul-betul sakau, sampai dia tidak bisa mengendalikan diri, mukul-mukul istilahnya membentur-benturkan kepala ke tembok dan sebagainya, ya tidak apa-apa, minta tolong ke pertolongan profesional. Pertolongan profesional pun dibagi dua. Ya, kalau soal kesehatan mental, psikologis, jangan ke psikiater. Ya, psikiater itu S2-nya dokter. Pasti solusinya obat. Ya, itu terakhir. Kalau sudah kimia berarti Anda nanti minta mujizatnya Tuhan double. Ya, kesembuhan batin dan kesembuhan fisik. Karena sudah dirusak secara kimia oleh psikiater. Tidak semua orang dibawa ke psikiater. Ya, kalau psikolog boleh. Ya, tapi kalau psikiater itu pilihan terakhir. Next. Jadi kalau kitanya punya keterikatan, ya ngomong, sadari. Bahkan bukan dosanya, tapi sadari kecenderungannya. Gitu. Saya gampang nafsu gitu, atau saya gampang check out Shopee gitu, shopping terus gitu ya. Nah, keluarga perhatikan ya, keluarga baru jangan workshop ya, yang lakinya work, yang ceweknya shop gitu ya. Jadi sadari gitu, kok aku gak bisa nahan diri ya. Kalau ada kepengen aja, ada produk baru, produknya unik, kok pengen beli. Ya sadari kecenderungannya dulu, bukan sudah ngambil keputusan, ya aku udah check out, sorry ya, udah check out. Jangan juga punya prinsip gini ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi ya lebih baik. Katanya lebih mudah minta maaf daripada minta izin gitu katanya. Ya kan. Jadi sadari dulu kalau kecenderungannya, kita mesti sadari cenderungannya apa, akarnya di mana. Lalu akui, gitu ya, sorry nggak terlalu kelihatan ya, akui di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, ya akui di hadapan Tuhan dan manusia, gitu.
Lalu kemudian kalau sudah memang sudah enggak apa-apa. Salahnya bukan di mata Anda. Nah, jadi kalau sudah memang udah diakui, ya kalau memang godaan itu kuat banget ya sudah lari. Ya, lari minta tolong kepada Tuhan dan manusia, berdoa, dan kalau enggak cukup lagi ya telepon gitu. Aku lagi kepikiran banget atau apa, dialihkan ya. Lari gitu ya. Check outin buat saya boleh. Nah, lalu yang diterima atau harga ini sebetulnya gini ya. Jangan juga kemudian merasa bersalah gitu loh. Bukan dengan perbuatan dosanya loh. Tapi kayak gini, kok aku masih terus-terusan ya kepengin gitu. Tapi kan Anda tidak sedang lagi sudah berdosa gitu loh. Anda kan sedang berusaha untuk menjauhi dosa, mengambil keputusan dosa. Godaan akan datang terus. Waktu digoda ini jangan terus merasa, kok aku lemah ya. Belum, justru kamu kuat. Karena ketika digoda kamu lari. Tapi ketika digoda terus ini jangan terus sudah, aku kok gampang ini ya, gampang. Enggak, syukuri dan tiap kali Anda sudah berhasil lari, sekali lari, ya syukuri, terima dan hargai gitu loh. Ya bahwa, dan juga ingatkan siapa kamu. Ya, jadi ini rayakan dan beri makna baru. Ya, jadi dikasih reward gitu, diri sendiri dan kasih bahwa teguhkan dengan aku ini anak Tuhan, aku sudah manusia baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Gitu. Jadi berharga, berkemenangan gitu. Bahwa aku ini berharga di mata Tuhan. Tuhan telah tolong aku, kasih karunia-Nya cukup gitu. Berkemenangan. Ya. Nah, soal identitas ini penting. Ya, iblis itu cuma dua cara menjatuhkan kita. Yang pertama, caranya iblis merusak manusia jatuh dalam dosa itu cuma dua. Satu adalah merusak siapa Tuhan bagi kita. Siapa Tuhan buat kita. Ya, kalau waktu itu iblis menambah-nambahi firman gitu. Kalau seringkali dikhotbahkan, ya tidak boleh dimakan dan boleh diraba. Ya. Tapi kalau dalam bayangan saya begini, kalau Tuhan ciptain buah nggak boleh diapa-apain, itu iblis sedang merusak gini loh. Tuhan cuma pamer. Tuhan ciptain bagus-bagus tapi nggak boleh apa-apain. Kamu nikmati aja nggak boleh. Padahal si Tuhan kan cuma ngomong yang di situ doang nggak boleh, yang lain boleh. Gitu. Nah, merusak gambaran siapa Tuhan gitu. Dan yang kedua sebetulnya siapa kita di mata Tuhan. Nah, contohnya juga sama, dua peristiwa, Petrus semalam-malaman mancing, semalaman cari ikan, nggak dapat. Yang pertama ketika Petrus mencari ikan dan nggak dapat, fokusnya Petrus, Tuhan jauhkan gitu ya. Tuhan aku berdosa, jauhlah daripadaku, minggir, pergi daripadaku, aku ini orang berdosa. Tapi ketika Yohanes 21, ketika Tuhan dah bangkit, kemudian Petrus kembali menjadi nelayan dan cari ikan dan tidak berhasil. Ada murid yang berteriak, itu Tuhan. Petrus segera menghampiri Yesus. Artinya gini, kesadaran akan Tuhan membuat kita berani mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kesadaran akan dosa membuat kita terpisah akan Tuhan. Contohnya gini, ketika kita jatuh dalam dosa, kan ada orang kayak Katolik atau apa itu kadang gini, aku enggak ke gereja dulu deh. Ntar kalau aku udah bener baru aku ke gereja. Kesadaran akan dosa itu justru menjauhkan kita dari tahta kasih karunia. Kalau kita aduh dosa, aku dosa enggak pantas gini. Itu akan justru membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Tapi semakin ketika kita berdosa, ingat kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Ingat bahwa perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, hati Bapa membuat kita berani mendekat kepada Tuhan. Jadi sadar akan Tuhan membuat kita punya kekuatan untuk berani mendekat kepada Tuhan. Justru ketika kita jatuh dalam dosa, sadari, renungkan kebaikan Tuhan. Nah, saya mau kasih beberapa hal soal menikmati Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Menikmati bait-Nya itu
di dalam bahasa Inggris juga memeditasi, merenungkan firman Tuhan di baitnya. Aku mau seumur hidupku menikmati kesempurnaan Tuhan melalui segenap indraku. Saya mau dalam konteks ini gini, mari kita jadi orang yang spiritual bukan religius. Menikmati Tuhan bukan hanya di gereja atau di dalam penyembahan bersama. Menikmati Tuhan dalam segala situasi. Contoh yang paling sederhana adalah menikmati Tuhan dari panca indera kita. Ya. Jadi ini tentang merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan dipikir meditasi itu yoga. Enggak, kalimat yang penting, ya kalimat dalam bahasa Inggris merenungkan itu meditating, meditasi. Ya, meditasi firman. Nah, tapi sebelum merenungkan soal ini, soal pakai merenungkan firman, saya mau pakai panca indera. Contoh gini, mata kita, cahaya masuk itu kan tidak langsung masuk diterima mata. Dia ada retina, ada kornea dan sebagainya, yang itu sebetulnya bisa kita bilang rumit. Makanya ada minus, ada plus, lensa cembung, ininya cahayanya jatuh kemana. Nah itu untuk apa sih Tuhan ciptakan mata? Dengan sedemikian rumit dan dengan mata ini kan kita bisa memandang ganteng, cantik, pemandangan, ada yang pengen traveling, ya. Aku pengen naik ke gunung, hiking dan sebagainya. Itu kalau nggak punya mata kurang afdol, kurang komplit. Karena dari mana? Dari mata. Telinga itu indera peraba, meraba frekuensi. Sedemikian rupa sensitif, kenapa bentuk daun telinganya seperti ini, dengan lengkungan seperti ini. Kulit. Seluruh makhluk hidup punya berbagai macam pelindung, pembatas antara udara luar dengan dalamnya. Ya ada kulit pohon, kulit buah, binatang ada yang landak, kura-kura, penyu, komodo. Coba kita bisa bayangkan nggak kalau kita diciptakan seperti landak? Kita nggak bisa memeluk. Kita diciptakan seperti kura-kura, keras. Kita aja diciptakan manusia, kita masih bisa ngomong, mukanya kayak badak gitu. Apalagi beneran diciptakan kulit badak gitu loh. Gitu. Nah, coba bayangkan dengan kulit ini kita bisa memeluk, kita bisa gemes gitu kan ya. Ya, itu kulit. Suhu, ya. Kita bisa memberikan perhatian, kamu kok panas? Ya, belayan, kenyamanan, gitu ya. Kadang-kadang katanya ada beberapa penelitian ya, peluk bisa membuat tidur nyenyak, ya dekat dengan orang bisa membuat sering kentut dan segala macam itu kan ya. Nah, tapi kan artinya ada sentuhan kulit yang ada. Maksudnya jadi kita punya kaya loh, kita kaya dengan panca indera kita. Terus hidung, ya penciuman. Penciuman itu ternyata indera penciuman itu disimpan dalam satu bagian otak yang sama dengan memori. Gitu. Jadi ada bau-bauan yang kita bisa justru mengingatkan kita pada kenangan tertentu gitu. Ada malah kadang nggak bisa mengingat masa kecil ketika kita pada dasarnya orang yang nggak sensitif dengan bau. Saya adalah orang di rumah keluarga saya yang tidak sensitif dengan bau. Dan saya agak sulit ternyata untuk mengingat masa kanak-kanak saya gitu. Terus ada teman waktu ini ya kita merenungkan tentang panca indera ini, ada orang kok suka bikin di dapur gitu, suka bikin kue lah, masak lah di dapur karena ternyata waktu kecil dia memang kamarnya, jendela kamarnya itu di samping dapur. Dia mamahnya masak gitu. Itu membuat memori, menciptakan memori. Dan bau pun juga sebetulnya kan filter pertama kalau kita kayak makan. Baunya amis, baunya apa, kita dah kok kayak basi ya. Kan dicium dulu sebelum filter berikutnya lidah. Oh ya memang basi ini dicicip. Oh enggak enak, udah basi gitu. Tapi kan bau itu menolong juga. Belum lagi indera perasanya di lidah. Kita bisa ngomong manis, kita bisa ngomong asin, itu kan kekayaan. Sebetulnya mengunyah 30 kali itu bukan soal mengunyah sehat dan cobalah kita ini kan hidup cepat berlalu. Gitu kan. Apa-apa serba buru-buru. Coba sekarang tuh coba hadir mindful istilahnya itu, mindful hadir penuh sadar utuh ketika kita makan ya, kalau nanti habis ini ada ibadah, habis ini mau makan, coba dinikmati
syukuri Tuhan. Bahwa aku bisa merasakan berapa banyak rasa yang bisa Anda rasakan di makanan itu, hari itu, saat itu. Malam ini makan bakmi, besok pagi makan nasi goreng atau bubur. Coba dinikmati. Bahwa ada sekian rasa yang Tuhan bisa kasih kepada kita untuk kita bisa rasakan. Mata, coba yang biasanya jogging, jalan pagi. Kadang cuma lewat begitu aja. Coba nikmati apa yang kita lihat. Kenapa kok ya orang beda-beda. Tadi Kak Melda di lift cukup teliti gitu. Ada anak yang bibirnya bisul. Luka. Ada apa bibirnya gitu. Sadari apa yang kita lihat gitu loh. Kadang kita jalan cuek gitu ya. Syukuri dengan panca indera kita. Ya, kalau punya pasangan gitu tadi yang tidurnya boleh pegangan gitu ya nggak apa-apa, dinikmati gitu loh. Kan saya membayangkan, saya sharing dari membayangkan bukan dari pengalaman gitu kan. Ya nggak apa-apa diketik-ketik elus-elus gitu nggak apa-apa pan soal istri sendiri gitu kan. Ya nggak apa-apa dinikmati dengan karena itu kulit yang Tuhan syukuri kan diberi kulit yang kayak begini coba. Gitu tadi kan kayak kalau kita diciptakan kulit landak kan repot gitu. Memeluk landak susah kan gitu. Ya, jadi iya, betul. Jadi syukuri Tuhan tuh dengan segala keberadaan kita dikasih untuk menikmati dunia luar kita dengan panca indera ini sebetulnya. Dan itu saya sih lepas dari soal benar apa enggaknya ada aura dan sebagainya ya. Tapi kalau Anda kata benar saya mengatakan Tuhan itu luar biasa loh. Gitu kan. Semuanya kayak apa ya? Dengan enggak usah pakai aura, dengan panca indera ini aja Tuhan luar biasa menciptakannya. Enggak simpel gitu loh. Ketika Tuhan berfirman merajut dalam kandungan dan sebagainya, itu kan Tuhan teliti gitu loh. Next. Nanti saya sambungkan dengan perjamuan kudus. Nah, merenungkan firman itu macam-macam. Bisa teks. Ya baca, ucapkan, atau Anda bisa selidiki. Gali. Lalu saya lagi belajar nulis sekarang, bukan ngetik. Kalau teman-teman mau, cobalah sekarang nulis. Gitu ya. Saya jadi kayak belajar anak SD lagi loh sekarang. Nulisnya kok jelek gitu ya. Maksudnya pengen lurus gitu loh. Saya belajar nulis lagi. Dan ketika Anda nulis, Anda merenungkan. Anda baca sekali, Anda nulis, Anda mikir lagi kan apa yang mau kamu tulis. Jadi itu double merenungkan firman Tuhan. Lalu visio, melihat, nanti saya kasih contoh. Imaginary tadi dengan 5 indera. Lalu dengan memerankan, bikin drama atau membayangkan, mendramakan, bertanya sama Tuhan, aku di kisah ini di mana Tuhan? Contoh, Yesus jalan di atas air. Kisah itu dibaca, kemudian tanya Tuhan, Tuhan aku bagian mana Tuhan? Ya, ada di bagian muridnya, atau kalau di Katolik bahkan berani sampai bagian non manusia. Oh saya anginnya, saya perahunya, saya layarnya, gitu. Terus tanya Tuhan apa yang ketika aku dipilih di bagian itu, kenapa? Gitu. Kalau bibliodrama ya diperankan, ya didramakan. Kadang kita gereja cuma Natal doang, Yesus sama Yusuf sama Maria. Tapi sebenarnya beberapa kisah di Alkitab bisa diperankan supaya kita bisa lebih mendalami. Next. Nah, menyelidiki firman bisa dengan nama tokoh. Berhenti. Nama tokohnya siapa, artinya apa. Tempat, nama tempat artinya apa. Lalu rute perjalanannya. Lalu sistematika groupingnya. Artinya ketika Anda baca Matius, ya, lalu tentang apa aja. Gitu. Saya pernah ikut Gus Durian, belajar tentang Gus Dur. Itu dibagi belajar dulu pertama tentang Gus Dur dari sisi umur, sejarah tahun, kelahiran sampai mati. Lalu Gus Dur pengajarannya, temanya apa saja. Lalu Gus Dur tentang perannya apa saja. Nah di Kristen hanya STT yang belajar sistematika. Hanya di Kristen yang di STT yang hanya belajar bibliologi. Bible itu dikelompokkan, diklasifikasi. Tapi jarang yang diajarkan ke jemaat. Siapa sih Yesus? Gitu. Yang mudah ketika kita bisa jawab siapa Yesus. Kelompokkan Yesus itu bikin mujizat apa saja. Tema-tema pengajarannya Yesus apa aja.
Yesus dari lahir sampai mati itu urutan kronologisnya kira-kira seperti apa. Gitu. Jadi mulai selidiki. Lalu tulis kitab-kitab itu, misalkan ke Tesalonika, Korintus, siapa penulisnya ditujukan ke siapa. Lalu konteks terdekat, perikop sebelumnya dan perikop sesudahnya. Lalu lihat tema utama pasalnya, konteksnya, situasinya, waktunya, lokasinya. Lalu kata-kata yang sering diulang. Ya, Matius, atau ya kata-kata yang sering diulang. Matius, misalkan si Samuel gitu kan ya. Lalu kata penghubung dan atau ya kemudian, lalu tanda bacanya juga, bandingan, terjemahkan ya. Adik Simba itu saya agak lupa ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Gitu. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Nah, ini tulis gitu ya. Kita juga bisa menjurnal, menulis gitu. Apa perasaanmu dengan firman Tuhan ini? Ketika enggak di firman Tuhan katakan Tuhan mengasihimu, apa yang kamu rasakan? Atau apa yang disyukuri hari ini? Lalu dari ini aku belajar hal baru apa? Atau hal baik apa yang pertama kali hal baik apa yang aku lakukan? Atau hal buruk apa yang sudah gak aku lakukan lagi? Lalu hari ini aku muncul pertanyaan apa? Lalu di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca, siapa Tuhan? Siapa manusia? Atau belajar apa? Sudah melakukan atau belum? Relevansinya ada tegurankah? Ada janji Tuhankah? Lalu Anda maknai apa? Lalu bagaimana Anda komitmen dan berikutnya gitu istilahnya. Oke, saya nggak mau pengen lagi jatuh dalam dosa, dalam soal pornografi. Oke, apa yang kamu lakukan? Kamu butuh didoakan? Atau kamu butuh siapa yang mengingatkan kamu? Kamu butuh hubungin siapa yang akan menolong kamu? Gitu. Jadi ya berikutnya tadi sudah ya, kita syukur lewat panca indera. Nah ini lewat visual. Ya saya suka gambar ini, suatu kali saya nemukan gambar ini dari kisah 99 domba dan satu yang hilang. Saya paling suka gambar ini gitu. Kalau gambar lain dombanya bersih-bersih. Dulu dombanya dipanggul, digendong gitu. Kalau ini rasanya gua banget gitu kan istilahnya ya. Meronta, sekar-kar PDW gitu bahasa Jawanya ya. Semau-mau gua gitu kan ya. Jadi semau-maunya gua sendiri, lari kemana, menjauh dari Tuhan, dan Tuhan berlari, Tuhan gak jaim, Tuhan benar-benar lari gitu. Istilahnya Tuhan yang usaha lebih keras daripada kita gitu. Tuhan cari bener, Tuhan gak kesampingkan dan Tuhan ngotori dirinya, ya mencari. Lalu yang di sini saya diingatkan tentang bahwa Tuhan itu mati bukan karena kehabisan darah dan oksigen atau seluruh teori kesehatan. Gitu. Kalau teori kesehatan dipaku lah, duri, paru-parunya terus dagingnya sobek dan sebagainya segala macam. Tuhan bertahan di kayu salib bukan karena juga Tuhan kuat, ya, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Kekuatannya di kayu salib yang menguatkan dia itu adalah sayangnya sama kita. Tuhan itu menyerahkan nyawanya loh, pilihan. Jadi bukan mati karena kehabisan darah atau apa enggak. Tuhan mati menyerahkan nyawanya. Ya. Nah, ini bisa Anda bayangkan, renungkan, Anda sharing gitu ya. Artinya saya pengen mengatakan gini loh. Menikmati Tuhan itu bisa berbagai macam cara, gak usah nunggu hari Minggu gitu. Next. Sorry. Nah, sadarkah saudara, panca indera itu tadi didekatkan dengan apa yang mau kita lakukan bersama sore ini. Perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lalu next. Ya. Boleh dibuka dong 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25.
kita mengingat kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23. Nah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mengambil roti itu ya ngambil loh. Bukan kayak Spiderman keluar itunya ya shoot gitu, enggak loh. Enggak magic. Dia ngambil roti, ngerasain. Makanya perjamuan kudus dikasih, diterima, ambil roti, ngambil roti, terima. Bicara soal apa? Indera peraba tadi, kulit kan. Ia memecah-mecahkannya, memecah juga sama. Ada bunyinya juga, kretek-kretek gitu kan ya. Inilah tubuhku, ya. Ya kadang-kadang diangkat gitu. Inilah tubuhku yang diserahkan. Juga bicara soal penginderaan yang lain. Lihat, inilah tubuhku. Ketika Tuhan ngomong ini loh, ini gitu, kasih sesuatu. Lihat, ini tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Next. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Perasa, lidah. Makan dan minum, juga lidah, merasakan. Menjadi peringatan akan aku. Apa sih yang kadang bikin orang nggak tega atau nggak bisa lihat darah? Menurut saya salah satu yang dekat dengan darah adalah juga bau. Gitu kan ya. Nyanyir. Nah jadi maksud saya gini, perjamuan kudus ini juga mendekatkan Tuhan tuh real dengan kita. Gitu. Tuhan dekat sama kita. Tuhan tuh bisa dirasakan, bisa dinikmati. Gitu. Next, dibalikin ke PowerPoint. Ya saya juga bukan ngajarin klinik ya. Saya enggak ngajarin seperti sinode lain yang bawa perjamuan kudus. Enggak. Gitu. Tapi saya pengen gini, tapi yang di Alkitab juga nulis caranya kamu menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan kadang-kala kan kita memang butuh visual dan butuh contoh ya, ketika perempuan mendarahan, dia bisa mengimajinasi aku sentuh jubahnya, aku sembuh. Ada yang deketin Tuhan nekat pecah buli-buli. Seka kakinya dengan rambut. Ada satu tindakan yang karena dia memang lagi pengen mengekspresikan kerinduannya, mengekspresikan syukurnya, mengekspresikan. Sekali lagi, mata ambil roti dan cawan, telinga. Ya, ketika tadi Tuhan berkata, ambillah, ya Pak, inilah tubuhku. Itu kan kita juga mendengar. Ya, hidung itu bicara soal daging, ya, darah. Ya, lalu lidah makan dan minum, memecahkan. Kita betul-betul merasakan kalau bersama perjamuan kudus kita rasakan Tuhan, kita betul-betul menikmati tubuh dan darah Kristus. Ya. Next, berikutnya. Tadi ya, sadar dan kenal diri. Sadar diri betul, kenal diri, iya. Ya, siapa bahkan termasuk kenal diri siapa kita di mata Tuhan. Tapi yang berikutnya adalah kalau sudah tahu sadar diri gitu. Yang seringkali tidak lupa kita gitu, tidak sadar diri gitu. Ya. Next. Nah, kenal diri ini gini ya Bapak, teman-teman ya. Kalau tes itu jangan terus gua pragmatik. Saya sanguin. Saya ya introvert. Enggak gitu loh. Itu hanya kasih tahu kamu kecenderungannya seperti apa. Tapi kita hidup ini justru lebih yang fleksibel, yang menguasai keadaan. Ketika kita dibutuhkan ekstrovert. Ya, misalkan Anda dagang, untuk harus ngomong, memang bukan digital, bukan yang back office, ya mesti ngomong. Nggak bisa karena aku introvert kok, gak mau dagang, gak mau jualan. Ya anak istri mau makan apa, gitu kan. Gitu. Nah, berikutnya kenali batasan. Ya, pelajaran pertama di dalam Alkitab awal-awal, sebelum jadi dosa karena melanggar batasan, itu dosa. Tapi pelajaran pertama yang Tuhan kasih adalah kenali batasan. Ya, semua buah dalam ini boleh dimakan kecuali atau tetapi, artinya kasih batasan.
Nah, batasan yang pertama adalah batasan mana yang kita bisa kendalikan. Next. Ya, jadi batasan yang paling bisa kita kendalikan atau yang paling bisa kita full control adalah ya diri kita sendiri. Apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang mau kita tulis dalam status, ya itu kita bisa kendalikan diri. Orang lain mau nulis status apa, jangan baperan. Wah, ini nyindir aku ini. Gak bisa. Yang kita hanya bisa kendalikan diri kita sendiri. Apa yang kamu tulis, itu nyakitin orang apa enggak? Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, podcastnya siapa, nah itu kendali kita. Tapi kalau yang orang lain, serahlah. Gitu. Lalu yang keduanya, apa yang kita bisa pengaruhi. Kalau gembala ya misalkan dengan jemaatnya. Kalau suami ya bisa dengan istrinya. Ayah dengan istri dan anaknya. Ya, jomblo ya sahabatnya. Halo. Atau misalkan jomblo kan bisa jadi bos ya, anak buahnya. Gitu. Jadi yang bisa dipengaruhi boleh. Tetangga, kenal, dekat, sering ketemu. Gak suka dengan caranya anaknya, ya enggak apa-apa ngomong. Kalau boleh aku kasih saran ya. Ya tanya, boleh gak aku ngasih saran? Ya, kalau anakmu begini gitu. Ya tapi kalau enggak kenal, enggak apa, enggak, ya sudah gitu loh. Enggak boleh ya enggak apa-apa. Gitu. Lalu kalau ini lagi ribut nih ya. Ahmad Dhani nyindir Maya, enggak usah ada urusan. Saya ikut-ikut. Saya ikut-ikut gitu. Jadi mau artis, mau kawin lagi, mau ya enggak usah ada urusan gitu ya. Gitu. Ya. Apa? Loh, kalau pemerintah gitu, boleh gitu. Maksudnya gini, Anda mau tulis status untuk meramaikan supaya viral, kan sekarang zamannya viral. Atau Anda mau turun demo sekalian, boleh. Karena kan ada yang Anda bisa lakukan. Tapi kalau gini, saling ngomel-ngomel, gitu ya, bencana atau apa, ngomel doang, nyalain pemerintah, sedikit-sedikit nyalain pemerintah. Ya ngapain, nggak ada perbuatan, nggak ada perubahan gitu loh. Gitu. Ya, doakan itu bagian dari apa yang kita bisa kerjakan. Boleh didoakan. Next. Oke. Ya. Next. Oke. Nah, hidup ini banyakan ditentukan dari makna, bukan dari arti. Maksudnya begini. Pandemi, artinya ada. Tapi pandemi adalah itu bermakna apa buat saya. Contoh pernikahan bisa semua bisa memberi makna yang berbeda. Gitu. Ya, maknanya ini surga, ini jawaban Tuhan. Ini Tuhan temukan saya dengan penolong. Apalagi maknanya apa pernikahan gitu kan ya. Nah, itu makna. Kalau pernikahannya ya suami istri bersatu diberkati sah dengan negara. Sudah selesai definisinya. Tapi maknanya apa itu kan beda. Nah, makanya ketika kita dalam mengalami sesuatu dalam hidup, itu yang lebih penting adalah bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Gitu. Kita dikata-katain atau dipanggil gitu ya. Panggil apa namanya? Gendut gitu. Nah, kalau kita tergantung kita gendut itu dut gitu. Itu kalau mungkin kita punya alat ya. Itu frekuensi saya tadi berapa hertz gitu kan ya. Itu hanya perpaduan NDUT gitu kan. Itu cuman perpaduan huruf, nada, intonasi. Dut gitu aja. Tapi kata apa kalau kita bisa marah apa enggak? Itu tergantung kita. Kalau misalnya dut gitu terus kita ngomong itu fakta kok enggak apa-apa gitu kan. Ya. Atau kita wah kok kurang ajar kayak kenal gini-gini. Nah, itu tergantung bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Kalau faktanya yang ada cuman ya itu tadi ndut gitu aja cuman nada perpaduan huruf. Coba NDUT-nya dibolak-balik enggak jadi ndut lagi. Ya kan? Itu faktanya cuman perpaduan huruf dan kita tahu gendut itu ya gitu ya. Jadi tergantung kita gitu loh. Next, coba bisa dibantu. Nah, sama seperti telur, wortel, kopi. Kita mau hidup kayak apa? Sama-sama dipanasin, yang telur jadi keras, wortelnya jadi lembut, kopinya jadi bermanfaat. Kita ngalami sama-sama masalah yang sama, tapi reaksi kita bisa berbeda. Ada yang jadi keras hati, ngambek gak usah gereja-gerejaan, gak usah Tuhan-Tuhanan. Ada yang jadi berpikir lembut, aku
nggak dianggap di gereja, makanya aku jangan sampai ngulangi begitu hal yang sama. Aku akan memperhatikan orang-orang. Atau bagaimana kamu memaknai, ya sudah aku akan memberikan masukan ke pengurus, atau bagaimana. Nah, itu reaksi kita. Gitu. Next. Nah, akhirnya pada kesimpulan gini, kita ini penumpang atau driver? Kita ini korban atau pelaku? Gitu. Aku begini nih gara-gara dia kok. Aku begini-gini gara-gara dia. Ya ini gara-gara peristiwa itu. Gitu. Menurut saya mungkin juga bisa mengalami perubahan ya siapa? Yohan. Ya. Mungkin waktu hari-hari pertama di penjara mungkin memaknainya berbeda. Nah, ini gara-gara si ini sih jahat, ini gara-gara ini. Mungkin. Gitu. Tapi begitu sudah berjalan keluar balik kan bisa punya makna yang berbeda. Justru aku bersyukur tadi kan katakan ketemu Tuhan ya di penjara. Nah, itu apakah kita korban atau pelaku? Kalau kita hidup ini sebagai pelaku adalah gini. Apapun yang terjadi aku tetap masih punya pilihan. Aku mau marah atau enggak, aku mau berhenti nyerah atau enggak. Kita selalu punya pilihan. Walaupun orang lain nyakiti kita tetap punya pilihan. Ya, kita mau fokus kepada meningkatkan diri, improve atau proving, membuktikan diri. Itu juga masalah hati. Kita mau pembuktian pencitraan, kita hanya membuktikan diri aku bisa. Atau kita ya bukan masalah membuktikan tapi memang meningkatkan kualitas sampai jadi bisa. Kalau kita nggak bisa ngubah arah angin, ya ubahlah layarmu. Kalau kita nggak bisa ngubah kenyataannya, contoh aku nggak suka kotor, tiba-tiba masuk ruangan kotor, ya pilihannya dua, tak ubah kenyataannya atau cara pandangku. Tak ubah kenyataannya ya aku ngambil sapu, tak bersihkan. Kalau kenyataannya sudah berubah, ya jangan usah marah-marah, ngomel. Siapa yang bikin, kan sudah, maumu apa sih? Bersih. Sekarang sudah bersih, sudah, ya sudah gitu loh. Nggak usah cari-cari. Ya tadi, aku korban ini ruangan gara-gara, nggak usah. Gitu. Ya jadi, kalau kita nggak bisa ubah, ya ubahlah cara berpikirmu. Next. Nah sama ya tadi ya, kita ini korban atau pemain. Kita ini pelaku atau korban. Korban itu selalu menempatkan gara-gara Tuhan sih, gara-gara dia sih. Gitu. Ciri-ciri orang yang ngomel, sebagai korban itu, gara-gara dia, gara-gara bojoku. Next, sorry. Nggak bisa ya. Saya dibantu next. Nah, sama seperti ini. Baiknya orang baik. Kalau saya berbuat baik, ya karena saya orang baik. Selalu dikembalikan kepada identitas. Kamu ini orang apa? Kalau kamu sabar, ya pasti yang dikasih adalah peristiwa-peristiwa yang bikin kamu milih sabar atau tidak sabar. Tapi kamu memilih untuk sabar. Kamu memilih untuk baik. Kalau saya baik kemudian, dia tahu, dia hitung gitu. Oh dia pernah tak bantu begini-begini. Kok dia nggak balas budi, kok dia nggak inget. Kok dulu tak bantu sekarang kok begini. Lalu kemudian saya jahat sama dia, berarti saya nggak jadi orang baik. Karena baiknya saya bergantung sama orang lain. Kalau saya baik ya karena saya orang baik, nggak ada peduli. Nah, sedikit buat pernikahan ya. Makanya saya tahun lalu kan juga ngomong, kasih itu searah. Gitu. Kalau dua arah namanya keadilan. Dan tidak ada di Alkitab soal keadilan ditaruh. Ada kasih dan hormat. Suami mengasihi istri seperti Kristus kepada jemaat. Suami mengasihi tanpa meminta persetujuan dari istri. Karena searah. Nah, kata saling itu bisa menjadi perusak di dalam hubungan. Kalau saling sebuah tuntutan, siapa? Yohan dan Renata. Kalau Yohan dan Renata itu saling, harusnya yang mengucapkan adalah orang lain. Bukan ditempatkan di antara hubungan kalian. Kalau Yohan dan Renata, jangan Yohan ngasih, Renata ngomel. Misalnya suruh ngalah gitu ya. Aku ngalah, kok kamu gak pernah ngalah sih? Aku dulu nurutin kamu, kok kamu gak saling sih? Salingnya jadi tuntutan. Gitu. Itu akan merusak hubungan. Saling justru akan merusak hubungan kalau sebagai tuntutan. Tapi kalau masing-masing memberi dari kelimpahan, aku mengasihi kamu. Yang satu juga aku mengasihi kamu. Maka orang lain akan menyimpulkan kalian saling mengasihi. Fokuslah kepada memberi satu arah, bukan pada keadilan. Lakukan tanggung jawabmu, lakukan bagianmu untuk mengasihi.
bukan ditempatkan pada hitung-hitungan. Gitu. Excel tidak untuk pernikahan gitu. Jadi saling itu tidak boleh ditempatkan pada hubungan, tapi saling pada harusnya jadi kesaksian baru orang lain, oh ternyata kalian saling mengasihi. Gitu. Dan kasihilah istrimu. Itu istri itu hanya butuh dikasihi, tidak butuh dimengerti. Makanya suami sulit mengerti istri, tidak apa-apa. Memang disuruhnya tuh tugasnya mengasihi. Istri memang bukan untuk dimengerti, untuk dikasihi. Nah, suami itu huruf Ibraninya yod, itu tangan. Istri itu bahasa Ibrani he, anugerah. Makanya kita itu kan seperti jemaat kepada Kristus, suami bagi mempelai pria. Nah, kita itu hanya menerima anugerah. Istri itu memang hanya menerima dikasihi, mengasihi. Dan kita sebagai jemaat mempelai wanita itu tidak disebut pecinta, tidak disebut lovers sama Tuhan, kepada Tuhan, tapi kita disebut believers sama Tuhan, orang percaya. Makanya bentuk daripada setelah dikasihi adalah menghormati. Gitu. Bentuk dari cara bentuk menghormatinya suami adalah percaya. Kebutuhan suami itu untuk dipercaya. Gitu. Dan jagai martabat pekerjaan suami. Karena disitulah letak dari harga diri suami ada di tangan. Gitu. Makanya suami mesti kerja. Gitu. Nah, kalau bentuk daripada hormat adalah percaya. Makanya Roma 12 percayakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bentuk mempersembahkan tubuh itu bagian dari mempercayakan diri kepada suami. Bukan terus dipakai, bukan. Karena kan sekali lagi dasarnya dari suami mengasihi. Gitu. Jadi dua-duanya itu respon. Makanya terletak kepada tanggung jawabnya kepada anak nanti adalah anak melihat Tuhan pertama kali di keluarga, bukan di sekolah minggu. Ketika melihat papahnya mengasihi istrinya dan mamanya menghormati papahnya, maka disitulah anak melihat Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama, Alkitab 10 perintah Allah bicara soal hormat. Hormati Tuhan, hormati orang tua, dan hormati sesama. Jangan mencuri, berarti hormati barangnya orang. Jangan membunuh, hormati nyawanya orang lain. Nyawa yang Tuhan kasih. Lalu di Matius katakan hukum yang terutama adalah kasihilah. Makanya Allah hanya bisa maksudnya kalau diperes, kalau disimpulkan hanya dua karakter, hormat, kasih dan hormat. Dan kasih dan hormat diletakkan kepada suami dan istri. Disitulah Allah, generasi berikutnya melihat Allah di lewat suami istri. Makanya dikatakan di Efesus 5, rahasia itu besar. Nah, next berikutnya adalah Anda melewati batas kewarasan jika Anda memaksa orang lain berubah. Ya. Jadi Anda hanya bisa kasih data, kasih fakta, kasih inspirasi, kasih teladan. Anda kasih tahu, Anda kasih teladan, Anda kasih fakta, Anda tidak bisa maksa orang lain berubah. Bahkan di dalam kekristenan, Roh Kudus yang menginsafkan. Tapi gini, kita maksa orang lain itu Anda sendiri yang gila. Benar. Anda melewati batas kewarasan kalau Anda memaksa orang lain berubah. Nah, dalam arti sekarang batasan. Masalah adalah masalah kalau kita sebut itu masalah. Gitu. Sama-sama enggak punya uang. Berapa dulu uangnya enggak punya? Contoh, saya itu tiap bulan gajian di kantor sudah 65 juta. Tiap bulan. Tiap bulan gaji karyawan itu udah 65 juta. Tiap minggu 12 jutaan. Kurang lebih. Enggak punya duit 20 juta itu udah senut-senut gitu. Minggu depan gajinya karyawan gimana? Cukup berarti untuk minggu ini doang. Gitu. Karena 20 juta aja enggak cukup. Punya 50 juta pun juga atau 60 juta mikirnya pas bulan ini, bulan depan gimana lagi. Gitu. Nah, tapi buat orang lain yang 100 ribu udah enggak punya memang gitu loh. Nah, ada orang yang enggak apa-apa masih enggak punya. Gitu. Jadi masalah itu
apakah itu menekan kita atau enggak sebetulnya. Kalau itu menekan kita karena kita sudah tidak punya jalan, akhirnya orang bunuh diri dan sebagainya, karena kita menekan kita. Kalau masalah tidak sampai menekan kita, enggak apa-apa. Dan sebetulnya masalah dan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini sebetulnya masalah identitas. Daud lawan Goliat itu berhadapannya identitas. Goliat ngejek-ngejek si Israel, tapi Daud ngadapin kepada, kamu ngajak Tuhanku loh. Ya, jadi aku ini anak Tuhan, aku ini berjalan sama Tuhan. Aku ngelawan singa, ngelawan beruang, tak lepaskan. Maka aku tetap berhasil bukan dengan apa yang aku punya, tapi dengan siapa yang aku punya. Itu bahasa bebasnya ya. Daud melihat bahwa apapun situasinya aku jalan sama Tuhanku kok. Aku tidak sedang menghadapi hidup ini sendirian kok. Makanya pertempuran hidup kita itu kepada masalah pola pikir, identitas siapa kita di mata Tuhan. Siapa kita. Kalau kita bisnis tadi 65 juta. Bisnis sama Tuhan. Jadi saya ngalami sebelum lebaran itu, gajiannya kan tiap minggu Sabtu. Terus saya liburnya tuh pas lebaran hari Rabu. Jadi Sabtu masuk lagi Senin, Selasa, Rabu libur. Saya tidak ada duit Sabtu itu untuk bayar THR dan seluruh gaji. Jadi saya bilang bayar dulu THR. Gajiannya saya mundurin Selasa supaya sekalian jangan cuman gaji 2 hari. Saya mundurin, Senin dah dapat keuangan bilang, Pak tidak ada uang. Sudah menengok, saya bilang gitu, diem oh. Gitu saya bilang, udah diem, saya bilang gitu. Ya, saya bilang, saya malah tidak punya duit, saya panggil seluruh karyawan. Ada enggak yang saya kelupaan bayar, misalkan entah bensin lah, entah beli apa, belum tak tukerin, hal-hal kecil saya bilang, saya tidak mau utang. Saya bilang, hakmu mesti tak bayar. Itu urusan uang tidak ada belakangan, tapi saya mau bayar. Gitu. Jadi saya panggil semua, entah kadang kan saya tugas dinas gitu, tak kasih uang makan dan sebagainya. Ada enggak saya yang kelupaan saya bayar, saya bilang gitu. Bukan sengaja. Lalu saya hanya doa sama Tuhan, Tuhan engkau bisnis bareng. Yang kedua, aku tidak mau menyakiti, tidak mau ngambil haknya orang kecil. Gitu. Dan saya mempekerjakan mereka bukan hanya ngelihat 1-2 tapi ngelihat keluarga yang saya gembalakan. Saya pegawai saya 30 tapi di balik 30 itu ada suami, ada istri, ada anaknya yang lain. Saya bilang, Tuhan, ya udah saya percaya. Pas Selasa bayaran ya ada lagi. Masuknya hari Rabu. Bayarannya Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari. Karena Sabtunya itu hitung minggu depannya. Berikut setelah lebaran gajian lagi Sabtu. Itu harus keluar 6 juta lagi. Jadi sembahyang lagi, Jumat dah ngomong lagi tuh keuangan. Pak enggak ada uang gitu, diem oh saya bilang gitu. Minggu depannya, akhir bulan, kebetulan tanggal 1-nya kalau nggak salah minggu atau apa. Jadi gajian-gajian orang kantor itu tiap bulan, awal bulan. Tambah gajian orang kantor. Jadi kalau yang operasional gajiannya mingguan, kalau orang kantor gajian bulanan. Tambah besar lagi, itu Jumat juga ada ngomong lagi, Pak enggak ada uang gitu. Jadi ya mesti sembayang lagi. Mulai April ini mulai lagi ada yang berapa puluh juta, berapa. Ya jadi ya akhirnya bergantung sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nah, masalahnya energi kita itu mau difokuskan kepada masalah atau mau cari jawaban. Gitu. Kadang-kadang kita ngomel cuman masalahnya terus. Bukan pada solusinya. Next. Ya, yang baperan itu nggak logis. Nah, next. Saya ingatkan lagi. Kalau perlu boleh di copy, boleh di print, boleh diperbesar A3, tempel di dinding. Cara bacanya, ya, gap antara harapan dan kenyataan. Kalau harapannya lebih tinggi dari kenyataan, maka dia kecewa. Tapi kalau harapannya lebih rendah dari kenyataan, maka dia puas. Gitu. Jadi kenapa kalau kita punya emosi kecewa, ya karena harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Harapannya lebih baik, kenyataannya lebih buruk. Jadi semua emosi itu bisa ada artinya, ada penyebabnya, ada logikanya tiap emosi. Gitu. Contoh malu.
gap antara citra diri, kamu melihat dirimu siapa, berbeda dengan kenyataan. Contoh, saya datang sini misalkan. Saya merasa saya ini misalkan hamba Tuhan hebat, pendeta besar gitu. Besar perutnya. Nah, saya mestinya disambut gitu. Nah, karpet merah. Nah, ternyata di sini dicuekin. Akhirnya saya malu. Tapi kalau saya nggak merasa bukan siapa-siapa, tapi kenyataannya lebih baik, saya bangga. Marah. Marah itu adalah nilai hidupnya berbeda dengan kenyataan. Yang saya anggap nilai hidup itu apa, value itu adalah apa yang saya anggap penting, apa yang saya cintai, apa yang saya prioritaskan, apa yang saya pilih paling utama, itu yang disebut value atau nilai. Contoh yang paling kuat, yang saya sukai atau yang saya pengen, yang paling penting adalah kebersihan. Maka ketika saya melihat kenyataannya adalah kotor, maka saya marah. Nah, kalau itu sendirian, satu orang saya dan kenyataan, maka marah. Tapi kalau dua orang, itu konflik. Ya, suami istri. Yang satu bapaknya punya anak, jadi suami istri dalam rumah, rumahnya berantakan, kotor. Berantakan. Yang si ayah merasa enggak apa-apa, anak umur segini harus kreatif, perlu didukung, coret-coret malah beliin spidol, dindingnya dicoret-coret gak apa-apa. Yang penting anakku pinter, yang penting anakku kreatif, sok gede jadi artis, misalnya jadi artis seniman dan sebagainya. Enggak apa-apa, itu kan gampang, nanti cari cat, cari duit, beli cat gitu. Enggak apa-apa. Gitu. Mamanya enggak bisa, harus bersih. Nah, konflik itu bukan pada masalah itu sebetulnya. Tapi ketika marah, sadari kenapa kok aku jadi seng gitu, kenapa aku jadi marah. Alasan apa dibalik, kenapa kok aku tiba-tiba marah ya? Gitu. Jadi pertanyaannya gini, apa yang mengganggu saya? Apa yang paling penting dalam hidup saya yang lagi tersinggung, yang lagi nggak beres? Kok aku marah ya gara-gara, kok gini aja marah ya? Ada apa di balik itu? Nah, kalau ini selaras dengan kenyataan, saya pengen bersih, dapat tempatnya bersih, sukacita, seneng, happy, gitu. Sedih, saya mungkin ceritakan dulu. Ya, apa yang kita punya, orang mati segala macam, handphone hilang. Bukan masalah datanya, bukan masalah mahalnya, bukan masalah meninggalnya. Tapi kaitannya sama punyaku gitu. Ini ayahku tadi misalnya mentorku, orangnya ada kaitannya sama aku, mamaku, adikku, kakakku yang meninggal. Atau yang hilang ya handphoneku. Kalau handphonenya orang lain nggak akan sedih. Gitu. Karena ada kunya. Tapi kalau kita nggak merasa punya, tiba-tiba diberkati, nggak merasa ada siapa-apa, tiba-tiba tadi keberlimpahan. Tadi kan kesaksiannya, aku dulu membayangkan nggak bisa, ya, nggak punya apa-apa, tapi dapat sesuatu, dapat dinikmati berkat keberlimpahan. Gitu. Jadi emosi itu jangan larut-larut. Emosi boleh, bukan ini berarti nggak boleh kecewa, nggak boleh marah. Bukan, kita nggak jadi robot, tapi kita cuma jadi kenal dengan emosi. Terus kita juga mesti kasih nama. Aku ini sedang apa sih, ngerasain apa sih sebetulnya. Gitu. Next. Ya, tips kelola emosi berikutnya. Sebelum saya kasih nomor 3 ini tadi yang aktifkan otak sadar. Aku ini emosinya kenapa ya? Saya tahu, enggak gampang. Lagi mau emosi, lagi mikir tadi, kemarin teorinya apa ya di gereja ya. Enggak mungkin inget. Gitu kan. Enggak mungkin inget. Jadi, yang langkah paling gampang adalah naik sebelumnya. Udahlah. Atur nafas dulu. Ya, untuk merilekskan badan, itu pada menahan nafas. Tapi jangan kebablasan nih, itu berarti tahan beneran gitu ya. Jadi sama, mainkan hembusannya. Mainkan hembusannya, bukan mainkan pada tarikannya. Ya. Misalkan ada latihan 5, 5, 5, 5. Tarik 5 hitungan, tahan 5 hitungan, hembuskan 5 hitungan, tahan 5 hitungan. Ya tarik 1, 2, 3, 4, 5. Tarik, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan 1, 2, 3, 4, 5.
tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi atur nafas. Break itu maksudnya sudah mundur dulu, ada orang yang ke kamar dulu, ada yang ya sudah stop dulu. Stop. Ya. Lalu tadi bagian otak setelah aktifkan otak sadar, oh ini aku ngerasain emosi ini. Ya udah tinggal kamu mengubah kenyataan atau selaraskan harapan. Next. Nah, konflik. Bapak Ibu sekarang ini ada di zaman hoax. Orang kejar-kejaran, ini yang ditangkap, ini yang dimasukkan ke TV. Gitu loh. Kita hanya sepotong doang, kita langsung asumsi. Oh ya, orang itu gitu kok. Ya memang ya. Misalkan ini, kita ingat orang tua kita nyindir tetangganya, mimiknya manyun gitu. Lalu kita punya kesimpulan tiap kali orangnya manyun tuh berarti lagi ngosipin gitu loh. Lah itu kan nggak bisa. Selalu dianggap sebagai, oh tiap kali ada orang lagi ngobrol-ngobrol bisik-bisik berarti ngosipin aku gitu. Nggak bisa. Ya. Dengan apa yang kita lihat, hati-hati. Ya, jangan sampai turun ke hati. Ya kita yang rugi. Gitu. Cuman di mata aja dipikir, nggak usah masuk hati. Gitu. Next. Ya peta ini adalah netral. Ya lihat Google Map, gitu netral. Ya. Jadi contohnya ya, saya ini kan baru berapa hari, baru sehari ya, baru berapa jam jadi suami istri lah ya. Nah, nanti kalau ada oma-oma, opa gitu ya. Meskipun tidur bareng, meskipun tinggal bareng, ya suatu kali nanti bilang, Renata, Yohan bilang, aku dah nikah puluhan tahun, aku ngerti langkah kakinya, suara kakinya, suaranya, bau kentutnya, ya aku ngerti gitu. Tapi sebetulnya adalah dia sedang bikin peta tentang Renata, gitu. Yang dia lihat adalah Renata yang dia kenal. Tapi tetap bukan Renata 100% Renata, ciptaan Tuhan gitu. Dia hanya menyimpulkan dari apa yang dia tahu tentang Renata, tapi bukan bisa mendefinisikan Renata 100%. Nah, maksudnya gini, kita kan datanya gitu, faktanya kan begitu, orang itu ngomong gitu kok. Tetap itu hanya yang kita tangkap tentang kejadian itu, peristiwa itu tentang orang itu. Enggak sebetulnya tentang orang itu sebenarnya. Jadi kasih ruang untuk kita tuh ngertiin orang, ngertiin situasi gitu. Nah, beberapa prinsip ya. Setiap orang tuh memilih yang terbaik untuknya. Pengalaman kita berbeda, pengetahuan kita berbeda, dia punya pilihan juga terbatas sesuai dengan apa yang dia punya. Jadi ketika dia memilih pasti yang terbaik untuk mereka. Gitu. Jadi kurangilah, goblok gitu ya. Enggak ada. Ya memang memang pilihannya dia yang dia punya itu. Setiap pengalaman punya struktur, punya kesimpulan yang berbeda. Lalu tiap orang juga pasti punya sumber solusi. Pasti dia tahu solusinya. Lalu setiap perbuatan itu pasti punya niat positif. Contoh ada orang, ibu-ibu maling susu. Malingnya salah, tindakannya pidana. Nggak boleh, tapi niatnya misalkan anaknya lapar, nggak punya uang, dia nyolong. Ada niat positif, bahkan dalam kejahatan pun ada niat positif. Cuman salah. Dan orang itu sudah sempurna, Tuhan ciptakan baik adanya. Gitu. Orangnya baik, perbuatannya belum. Gitu. Orangnya itu baik pasti, perbuatannya belum selaras. Nah, lalu mungkin juga ya kita beda nilai aja nih, tadi yang saya jelaskan. Oh dia yang menganggap penting ini, saya yang menganggap pentingnya ini. Fokuslah pada kebaikannya orang. Next. Nah, ini mainkan jarak. Ya. Posisi menentukan prestasi. Ya. Next, sorry. Ya, next. Nah, jadi misalkan saya berkonflik dengan orang lain. Kamu begini. Nah, sekarang tukeran dulu. Saya jadi kamu jadi saya. Lihat posisi ini, bertukar posisi dulu. Setelah itu coba bayangin peristiwa ini tadi, debatnya ini. Saya sendiri yang bayangin. Saya pindah ke sini. Ini bukan pakai orang lain lagi ya. Ini salah satunya ini dua-dua. Ini
coba pindah ke posisi ini, melihat konfliknya ini. Melihat kita yang lagi konflik. Saya begini, dia begitu. Tapi dilihat dari sisi penonton. Ya. Nah, ini akan menyimpulkan apa? Kemudian, ini misalkan kalau bioskop ada dari proyektornya sana menayangkan. Nah, ini bukan ke sini. Bukan melihat ini lagi. Tapi dia ngasih saran apa. Dia menyimpulkan apa tentang orang ini kepada ini. Nah, kalau sampai jauh lagi adalah apa yang Tuhan lihat lewat konflik kita. Apa yang Tuhan lihat terhadap peristiwa ini. Supaya kita bisa ngerti gitu ya. Bisa melepaskan perasaan dari peristiwa. Perasaan dari orang lain. Maksudnya gini, kalau kita udah jengkel banget sama orang karena konflik, kita coba mundur deh. Supaya emosionalnya kita berbeda. Next. Ya. Ini kita ngomong itu kadang ada filternya. Ya, contoh, saya enggak bisa sukses. Ini ada enggak jelasnya. Apa yang membuatmu yakin kamu enggak bisa? Gitu. Lalu kok saya enggak bisa sukses? Enggak bisa sukses semuanya. Ini seolah-olah gitu tuh. Saya enggak bisa sukses kok. Apa aja enggak bisa sukses. Lalu kita nanyakan, kok kamu bisa ngomong gitu? Saya enggak bisa sukses. Sukses apa? Gitu. Enggak bisa sukses itu dalam hal apa? Karena kita ngomongnya ngasal ini. Ada yang tergeneralisasi, ada yang kurang dari sukses ini. Sukses apa yang enggak bisa? Lalu ada yang, itu tadi misalkan yang tadi, dalam situasi apa yang kamu tidak bisa sukses? Ya, enggak sukses, enggak bisa sukses itu sukses apa? Iya. Lalu saya enggak bisa sukses. Orangnya ini, kamu ini ngalami sendiri atau ada orang lain yang ngomong kalau kamu enggak bisa sukses? Gitu. Apa yang membuatmu kamu yakin kamu enggak bisa? Nah, kalau kita salah bertanya, makanya juga salah jawaban. Nah, maksud saya supaya kita tuh logikanya yang lebih kuat. Ya, maksudnya untuk ditanya orang marah-marah, orang emosi, coba kita cara berpikirnya sendiri, jangan-jangan pola pikirnya kita juga ngawur gitu atau kurang. Next. Ya, hati-hati dengan siapa kamu duduk, berdiri dan berjalan. Ya. Kamu tidak bisa sendirian. Gitu. Next. Tragedi terbesar dalam hidup adalah tidak ada kata pulang dalam kamus, ya, tidak bisa kata pulang. Next. Jadi pentingnya punya komunitas supaya kamu bisa punya kota perlindungan. Kamu balik supaya di komunitas itu kamu bisa buka topengmu, ya. Dimana kamu buka topengmu, jamu siapa kamu. Next. Ya, kamu bisa terbuka. Ya, terbuka beda dengan telanjang. Ya, kalau telanjang itu aib. Kita diminta terbuka, bukan untuk telanjang. Ya, maksudnya gini, ketika kita ngalami peristiwa, ya jangan sampai, sebentar, next. Sebelumnya. Ya, jangan sampai kita misalkan selingkuh, ya sudah selingkuh, nggak usah bikin, bukan serial porno gitu. Pada hari ini, tanggal ini, jam sekian, check in di hotel ini, sama siapa, terus ngapain aja per menit, nggak usah. Gitu ya. Gitu, next. Nah, pengakuan di rumah ya menyembuhkan. Artinya gini, hati-hati juga kalau kamu terbuka sama siapa. Enggak semua orang pengen nolong kamu. Kadang hanya kepo doang. Next. Ya coba kenali gejalanya, tetapkan alarm. Kalau kalian punya rohani, kalau fisik, aku mulai tenggorokannya sakit, mulai agak pilek, ini flu nih. Minum tolak angin flu, ada yang tidur, ada yang makan sambal, ada yang vitamin. Oh, gejala ini nggak usah ke dokter deh, minum obat aja. Tapi kalau parah gitu, kalau sakit berlanjut hubungi dokter. Itu kalau fisik. Lah pertanyaannya kalau jiwa dan rohani gimana? Tetapkan rohani kita itu lagi tidak baik-baik saja. Ini lampu kuning, apa cirinya? Tetapkan masing-masing. Aku ini lagi lampu kuning nih. Aku lagi kena flu rohani. Ciri-cirinya apa? Aku harus gimana kalau ngalami flu rohani? Aku gampang-gampang marah. Lagi gak baik-baik saja nih. Ya, lalu tetapkan alarm. Next. Nah, latih pertanyaan. Ya, jadi kalau di gereja, di komunitas,
Mungkin baca firman tanya, apa menurutmu? Apa kamu dapat apa? Firman Tuhan dapat apa? Tapi kita lupa nanya, hei apa kabar? Apa perasaanmu hari ini? Kalau apa kabar? Baik. Tanya lagi, baikmu berapa? Dari 0 sampai 10. 8. Oke, kalau gitu duanya apa? Kenapa kok enggak 10? Supaya bisa lanjut, enggak hanya cuman ya apa kabar? Baik gitu. Ya tanya perasaanmu. Next. Ini bukan soal dari Jakarta harus ke Papua, enggak. Tapi temenmu, duniamu, bacaanmu, kopimu kurang kental, ya, gitu. Artinya dengan siapa kamu bergaul, dengan buku atau dengan informasi yang kamu baca, kamu tahu, luaskan wawasanmu. Gitu. Hidup ini tidak sekecil yang cuman kamu punya, yang kamu tahu. Next. Lalu belajarlah untuk menolong orang lain. Karena kamu dengan menolong orang lain, kamu sedang bertumbuh. Gitu. Kalau saya tidak pernah berdoa, saya terjunkan dulu murid untuk ke doa. Atau punya orang yang dibimbing. Paling tidak, kamu akan mendoakan yang kamu pimpin. Next. Udah ya, datanya. Oke, saya simpulkan dengan ini. Di dalam kekekalan, itu hanya ada 2 hari. Hari ini dan hari itu. Hari ini ketika kamu dengar suara Tuhan, ambil keputusan. Dan hari nanti kamu di dalam pengadilan terakhir. Dalam hari itu. Jadi 2 hari, apa yang kamu ambil keputusan hari ini. Dan nanti hari itu. Jadi cuma 2 hari. Tapi 2 hari kalau dari sisi yang lain, dari sisi hidup ini hanya ada 2 hari. Hari setiap ini ngambil keputusan dan hari pernikahan. Karena hari lahir dan hari mati kita nggak bisa pilih. Tapi hari menikah dengan siapa, kamu bisa mempercepat surga atau bisa mempercepat neraka. Tuhan memberkati. Doa dulu ya tutup. Sorry.